Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ramadhani dengan NPM 2357051004 kelas A. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar arsitektur organisasi komputer dan konsep steroid program. Dalam pengantar ini, kita akan mempelajari dasar-dasar arsitektur komputer, organisasi komputer, dan konsep stored program yang menjadi fondasi penting dalam teknologi komputer modern. Sejarah dan perkembangan komputer. Komputer telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diciptakannya mesin hitung mekanis pertama pada abad ke-19. Kita akan menelusuri perjalanan komputer dari mesin analitis hingga generasi-generasi komputer modern saat ini. Yang pertama, mesin analitis. Dirancang oleh Charles Babbage pada abad ke-19 sebagai konsep awal komputer mekanis. Yang kedua ada komputer elektronik. Setelah Perang Dunia II, komputer elektronik pertama seperti ENIAC dan UNIVAC mulai dikembangkan. Ketiga, komputer personal. Pada tahun 1970-an, komputer pribadi mulai muncul dan menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer von Neumann menjadi standar dalam perancangan komputer modern. Arsitektur ini memisahkan unit pemroses CPU dan memori, serta menggunakan konsep program tersimpan. Pertama, ada CPU, unit proses pusat, bertanggung jawab untuk mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi program. Kedua, memori. Memori menyimpan instruksi program dan data yang akan diproses oleh CPU. Ketiga, bus. Jalur komunikasi antara CPU dan memori yang memungkinkan transfer data dan instruksi. Komponen utama organisasi komputer. Komputer terdiri dari komponen utama yang saling bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Yang pertama ada prosesor, yaitu bertugas untuk mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi aritmatika serta logika. Kedua, ada memori yang berfungsi untuk menyimpan instruksi dan data yang dibutuhkan oleh prosesor. Yang ketiga ada perangkat input atau output, memungkinkan interaksi antara komputer dan komputer pengguna, serta perangkat-perangkat eksternal. Ketiga ada sistem kontrol, mengatur aliran instruksi dan data di antara komponen komputer. Konsep stored program. Konsep stored program adalah inti dari arsitektur von Neumann, di mana instruksi program disimpan di dalam memori komputer, bukan dalam perangkat keras yang tetap. Pertama ada fleksibilitas. Konsep ini memungkinkan program dapat dimodifikasi dan dijalankan ulang tanpa perubahan perangkat keras. Kedua ada efisiensi. Instruksi dapat diambil dari memori dan dieksekusi secara berurutan, meningkatkan kecepatan pemrosesan. Ketiga ada kemajuan teknologi. Konsep stored program menjadi dasar dari perkembangan komputer modern dan kemajuan bidang komputasi. Instruksi dan eksekusi program. Komputer mengeksekusi program dengan mengambil instruksi dari memori, mendekodenya, dan melakukan operasi yang sesuai. Ini adalah proses dasar yang terjadi di dalam CPU. 1. Mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori program. Kedua, mendekode instruksi. CPU mendekode instruksi untuk menentukan operasi yang harus dilakukan. Ketiga, eksekusi. CPU melaksanakan operasi yang sesuai dengan instruksi yang diterima. Memori dan hierarki memori. Komputer memiliki sistem memori yang kompleks, terdiri dari berbagai macam memori dengan karakteristik dan kinerja yang berbeda-beda. Ini disebut sebagai hierarki memori. Memori utama menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Memori sekunder menyimpan data dan program yang tidak sedang diproses.
Ketiga, memory cache mempercepat akses ke memori utama dengan menyimpan salinan data. Keempat, ada register, menyimpan data dan alamat yang sedang diproses oleh CPU. Sistem input atau output. Sistem input atau output memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar, menerima masukan dan memberikan keluaran. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner yang mentransfer data ke komputer. Sedangkan untuk perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker yang menyajikan hasil pemrosesan data. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan yang berupa seperti hard disk dan SSD yang menyimpan data secara permanen. Peran arsitektur komputer dalam kemajuan teknologi. Perkembangan arsitektur komputer telah membawa banyak kemajuan teknologi, dari komputasi modern hingga kecerdasan buatan dan Internet of Things. Pertama ada komputasi masa kini. Arsitektur komputer yang semakin canggih telah memungkinkan komputasi yang lebih cepat, efisien, dan terdistribusi. Kedua ada kecerdasan buatan. Arsitektur komputer yang mendukung pemrosesan paralel dan pembelajaran mesin telah mendorong kemajuan kecerdasan buatan. Ketiga ada Internet of Things. Arsitektur komputer yang terdistribusi telah memungkinkan terciptanya ekosistem perangkat terhubung Internet of Things. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.